dipergunakan bagi kepentingan strategis nasional. Jadi oleh karena itu setelah itu bisa dipakai namanya pelepasan kawasan. Jadi kawan-kawan secara bertahap memang baru kali ini saya jelaskan kepada kawan-kawan pers bahwa itu kita selesaikan. Mudah-mudahan pada bulan Desember areal itu sudah betul-betul siap untuk dipergunakan, tapi tentu berbagai hal secara bertahap kita persiapkan. Seperti di waktu yang lalu Pak Menteri ATR mengatakan bahwa penyiapannya bertahap, karena konsepnya kita bukan merusak hutannya, tapi kita menyiapkan secara bertahap, ada polanya, ada desainnya untuk tetap menjaga lingkungan. Itu tadi yang terkait kebakaran hutan, Bu. Kemarin pemerintah seolah tergopoh-gopoh, utamanya yang terakhir ini, Jambi, Pekanbaru, terakhir Palembang. Justru malah setelah ada penegakan hukum muncul lagi Palembang terparah sepanjang tahun. 5 tahun ke depan langkahnya apa, Bu, agar benar-benar ada efek jerah? Kawan-kawan, sebetulnya soal kebakaran hutan itu sudah terjadi sangat lama. Kalau kita menghadapi 2,6 juta hektar di tahun 2015, saya mesti sampai ini sejarahnya. Kalau kita pernah mengalami pada tahun 2015 dengan 2,6 juta hektar, maka sebelumnya juga pernah terjadi kebakaran sampai 8 juta hektar, 6 juta hektar, bahkan 13 juta hektar. Di era Presiden Jokowi, saya ingat betul pada bulan November 2014, tanggal 27 bulan November, itu ke lapangan, dan kita lihat apa yang terjadi di lapangan, bagaimana situasinya, dan arahan Bapak Presiden adalah langsung ditegaskan, pertama lakukan pencegahan. Nah sejak itu 2014 masih saya berinteraksi terus dengan Kepala BNPB yang lama, masih Pak Samsul Muarif. Saya meminta tolong kepada BNPB jangan pakai konsep darurat. Karena kalau pakai konsep darurat berarti kebakaran dulu baru diurus. Nah waktu itu saya minta kesepakatan dan kami pelajari undang-undangnya, PP-nya dan lain-lain. Ternyata konsep itu dalam operasionalnya bisa termasuk siaga darurat. Oleh karena itu kita pakai konsep siaga darurat. Pencegahan yang lain adalah perintah Bapak Presiden harus patroli terus-terusan. Patroli terus-terusan itu artinya harus reguler juga, sebab ternyata fakta di lapangannya ketika ada patroli kebakaran, di situ juga kadang-kadang diketemukan juga illegal logging dan lain-lain. Jadi patroli itu sebetulnya menjadi penting untuk hutan-hutan seluruh Indonesia. Tadi saya tidak sempat minta ke Pak Presiden untuk dapat heli misalnya ya. Pokoknya sarana untuk patroli itu jalan. Apa yang dilakukan pada tahun 2015 itu adalah secara besar-besaran melakukan pemadaman kebakaran dengan dukungan dari TNI dan Polri. Adakah disinsentif untuk perusahaan-perusahaan besar, dan misalnya April, misalnya kemudian Starmas, yang mereka men-source dari supplier-supplier yang membakar hutan? Ada disinsentif nggak untuk perusahaan-perusahaan besar yang men-source dari pembakar-pembakar hutan itu? Dia ketika kita kenakan segel lalu berproses, dia kena sanksi paksaan pemerintah. Jadi sebetulnya dengan sanksi paksaan pemerintah itu mereka harus melakukan investasi untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kalau instrumen Gakum sebetulnya dalam 4 tahun setelah tahun 2015 akhir itu hasilnya cukup lumayan, karena ketaatan perusahaan di dalam mengelola ataupun menjaga arealnya, termasuk beberapa kilometer dari areal konsesinya, itu bisa berjalan dengan baik. Jadi agak lumayan begitu. Tetapi saya kira sekarang situasinya yang terjadi di lapangan adalah kebakaran itu datang dari tentu saja ada daerah-daerah yang di areal konsesi yang merupakan areal konflik juga. Nah, pada bagian itu pemerintah harus turun tangan ikut membereskan. Sebab nggak mungkin kalau urusan
swasta dengan masyarakat pemerintah tidak ikutan.